Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakar Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, WMI, WPPE, dan mungkin ini adalah video terakhir dari series Gelar Perencana Keuangan, di mana 4 video paling awal itu membahas tentang gelar perencana keuangan atau wealth planning dan financial planning di lini utamanya. Lalu 2 video berikutnya membahas mengenai profesi pendukung bagi financial planner, atau di bidang wealth planning juga. Dan di 2 video terakhir ini yaitu AWP yang terakhir kali saya posting, dan juga sekarang akan membahas mengenai IFP atau Islamic Financial Planning. Jadi 2 ini membahas tentang financial planning atau wealth planning dari perspektif syariah atau perspektif agama Islam. Dan kebetulan sebenarnya program ini tuh belum benar-benar settle di Indonesia. Kalau untuk AWP Syariah itu sudah dari tahun 2019 itu hingga saat ini. Tapi untuk program IFP ini sendiri sebenarnya tahun ini tuh saya lupa bulan apa, itu pernah diselenggarakan oleh FPSP Indonesia, Financial Planning Standard Board Indonesia. Dan saya tidak tahu kapan lagi akan diselenggarakannya, karena sampai saat ini belum benar-benar bisa dibilang resmi 100% di Indonesia, dan belum benar-benar 100% diakui untuk IFP ini. Tapi program ini sebenarnya sudah diakui secara internasional, karena Malaysia itu sudah melaksanakan program ini sudah cukup lama. Australia juga ada program ini, Singapura, dan negara-negara lain lah di sekitar kita itu sebenarnya sudah mengakui dan menyelenggarakan program ini. Tapi untuk di Indonesia itu sendiri, untuk program IFP atau Islamic Financial Planning itu belum dilakukan secara rutin seperti itu. Dan sebenarnya IFP ini adalah puncaknya, seperti CFP juga ya, jadi puncaknya sertifikasi di bidang financial planning. Jadi benar-benar sistemnya mirip sekali dengan CFP, benar-benar komprehensif membahas semuanya, tapi bedanya adalah ini perspektifnya dari Islam atau dari syariah. Memang bedanya apa sih financial planning dari perspektif konvensional yang umum atau kita sebut dengan CFP dengan si IFP ini, Islamic Financial Planning atau perspektif syariah atau perspektif agama Islam? Perbedaannya yang pertama, kalau misalnya financial planning konvensional itu membahas mengenai life planning, perencanaan semasa hidup, sedangkan kalau Islamic itu life and afterlife, jadi istilahnya setelah meninggal pun direncanakan. Loh kok kenapa? Ya seperti kita membahas mengenai warisan, wakaf, dan lain-lain semacam itu. Lalu dalam Islam juga kan ada 3 amalan yang gak putus ya, yaitu sedekah jariyah, anak yang mendoakan, dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan ini juga salah satu pertimbangan juga di bidang financial planning syariah. Nah juga di financial planning syariah ini kita berpatokan itu sedikit berbeda. Kalau yang konvensional itu ke Maslow hierarchy, di mana membagi menjadi 2, needs dan wants atau keinginan dan kebutuhan. Sedangkan kalau di kita itu ada maqasid al-syariah yang dimana membaginya itu menjadi 5, yaitu needs, wants, justice, spiritual, and public interest. Jadi selain kebutuhan dan kemauan, juga ada prinsip keadilan, prinsip keagamaan, dan juga prinsip kepentingan umum. Jadi intinya kalau secara syariah itu kita lebih banyak lah patokan-patokannya itu. Dan isiannya pun beda. Misalnya ada juga kita kayak konsep seperti pemurnian kekayaan melalui zakat, juga proteksi terhadap kekayaan kita menggunakan asuransi syariah, dan juga ada warisan berupa faraid, wasyiah, hibah, wakaf, dan semacamnya. Jadi itu sih yang paling membedakan antara yang konvensional dan Islamik. Dan mungkin sisanya sih bisa dibilang mirip-mirip. Jadi hanya beberapa konsep atau mungkin sebagian dari konsep yang diajarkan dalam
CFP itu diajarkan di IFP, cuma ada beberapa konsep tambahan yang tidak diajarkan di CFP tapi ada di IFP. Begitu pula sama kasusnya seperti di AWP konvensional dan juga AWP syariah. Dan kebetulan Razakar kan mengadakan dua-duanya ya, jadi konvensional kita ngadain, yang syariah kita ngadain. Jadi kebetulan tahulah kurang lebihnya secara garis besarnya itu perbedaannya antara yang konven dan juga syariahnya. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan mengenai IFP atau Islamic Financial Planning. Jempol ke atas jika kalian suka video ini, jempol ke bawah jika kalian tidak suka, share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat, subscribe channel Razakar Finansial untuk mendukung kami membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya Raffi Ahmad Razak mewakili Razakar Finansial pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.